Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwati azzakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia iman Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan kita bermohon Allah senantiasa menetapkan iman dan Islam itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh kita. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauladan kita yang senantiasa kita ikuti apa yang telah beliau sampaikan dari Allah tabaraka wa taala. Ikhwati azakumullah, di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam bab fikih ibadah. Dan di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang sifatu ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang sifat mandi junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi wajibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka di kesempatan kali ini kita akan sampaikan hadis-hadis tersebut sehingga jelas bagi kita tentang apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah mandi wajib ini. Dan mandi wajib ini, ikhwati azakumullah, adalah termasuk ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mandinya ini bukan seperti kita mandi asal-asalan, tetapi ini adalah mandi ibadah. Dalam arti tidak akan sah mandi tersebut kecuali pertama al-ikhlasu lillahi ta'ala, kita ikhlas kepada Allah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pola yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sering kita ulang-ulang, inilah makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mengerjakan perintah ini atas perintah Allah, bukan perintah yang lain. Allah yang menyuruh saya mandi dengan perkara tersebut. Sebab kalau kita cari-cari kolerasi secara akliyah, apa yang menyebabkan kita harus mandi? Orang semisal berhubungan dengan suami istri, kalau seandainya dia membersihkan kemaluannya, kemudian dia sekedar berusap wajahnya, selesai urusan. Tapi di sini karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mandi, maka kita mandi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban wattahharu, apabila kalian junub, wattahharu, maka bersucilah. Bersucilah kalian.
Maka di sini Allah memerintahkan fattahharu. Maka sami'na ya Allah, kami dengar ya Allah, wa ata'na dan kami taati ya Allah. Lalu kita bertanya, ya Allah, bagaimana kami harus mandi tersebut? Bagaimana kami harus bersuci tersebut? Makanya Allah mengatakan wa in kuntum junuban faghsilu. Allah tidak mengatakan faghsilu, apabila kalian junub maka mandilah. Tidak, maka Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian sedang dalam keadaan junub maka fattahharu, bersucilah. Maka bersuci macam-macam bentuknya. Maka kita bertanya, ya Allah, kaifa natatahharu? Bagaimana caranya kami bersuci ya Allah? Maka kata Allah, unzuru ila nabiyyikum. Lihatlah kepada nabi kalian. Dan siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Engkau wahai Muhammad, supaya engkau jelaskan apa yang diturunkan kepada manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian junub maka bersucilah. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan apa makna junub, apa sebab-sebab junub, dan ini sudah kita bincangkan di pertemuan yang lalu. Sekarang fattahharu, bagaimana cara bersucinya? Maka di sini kita perlu beragama sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebutkan di sini hadis-hadis yang secara sempurna tentang sifatun kamilatun li ghuslin nabi sallallahu alaihi wasallam. Li ghuslin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang sempurna dari mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan al-umdah, yaitu yang menjadi patokan di dalam masalah ini adalah istri-istri para nabi sallallahu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini urusan rumah tangga, urusan di dalam rumah. Maka yang paling tahu tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tersebut adalah para istri beliau. Dan ikhwati azzakumullah, kalau kita membaca hadis-hadis ini nanti akan nampak bagi kita bagaimana Rasulullah SAW memperlihatkan mandi beliau kepada para istri beliau tersebut. Jadi terlihat mandinya Rasulullah SAW dan dilihat oleh istri-istri beliau. Padahal biasanya kalau kita mandi, masuk kamar mandi kemudian apa? Kunci pintu. Nah di sini ada beberapa hal di mana Rasulullah SAW dalam tanda kutip ya mempertontonkan mandi beliau supaya dilihat oleh para istri beliau ini. Karenanya istri-istri Rasulullah SAW ini menjadi para perawi hadis. Nah, itu kita sudah sebutkan kenapa para nabi itu diberikan kewenangan untuk menikah lebih dari umat biasanya. Rasulullah SAW diberikan fasilitas oleh Allah tabaraka wa taala menikah lebih dari 4 orang. Karena di antara syarat atau di antara istilah para ulama tentang hadis mutawatir yaitu hadis yang dirawikan minimal 10 orang. Itu dianggap sebagai hadis yang tidak bisa didustakan. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang sampai lebih. Adapun di bawah 10, maka ini disebut dengan hadis ahad. Hadis yang tidak sampai kepada mutawatir. Ya, karenanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat itu adalah 9 orang ya. Jadi masih masuk kategori perawi-perawi yang banyak. Nah, di antara hadis tersebut ikhwati azzakumullah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau idza ightasala minal janabah,
apabila beliau mandi dari junub, jadi bukan mandi biasa, mandi junub, bada'a maka beliau memulai faghasala yadaihi, beliau mencuci dua tangan beliau. Kalau disebut yadaihi di dalam bahasa Arab secara mutlak tanpa ada batasan, yadaihi tangan, berarti yang dimaksud telapak tangan. Ya. Jadi kalau disebut di dalam Al-Quran, di dalam hadis tangan, maka yang dimaksud adalah telapak tangan. Tapi kalau dibatasi maka sesuai batasannya. Ya, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang wudu. Wa idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan cucilah tanganmu sampai sikut. Jadi kalau yang dimaksud adalah ujung jari sampai batas-batas tertentu, maka disebutkan batasannya. Tapi kalau cuma disebut tangan, maka maksudnya adalah telapak tangan. Ini juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, apabila mereka mencuri maka potonglah tangannya. Sampai mana tangan itu dipotong tidak disebutkan oleh Allah batasannya, hanya disebutkan mutlak potonglah tangannya. Lalu Rasulullah SAW mempraktekkan itu di masa Rasulullah SAW, maka yang dipotong adalah sampai pergelangan sini. Jadi telapak tangan yang dipotong. Jadi bukan dipotong dari sikut atau dipotong dari bahu sini, ya, tapi yang dipotong telapak tangan. Itu makna tangan kalau disebut di dalam ungkapan bahasa Arab secara mutlak tanpa ada batasan, maka maknanya adalah telapak tangan. Maka di sini kita pahami makna wa bada'a faghasala yadaihi, maka Rasulullah memulai kemudian beliau mencuci tangan beliau. Maksudnya adalah telapak tangan. Cuci telapak tangan terlebih dahulu. Thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-shalah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudunya salat. Jadi sebelum mandi wudu dulu. Jadi jangan dibalik. Mandi baru wudu. Ya, itu kebanyakan di sebahagian kita. Ya, mandi junub dulu baru setelah itu wudu. Karena khawatir nanti wudunya batal. Ya. Maka ikhwati azakumullah, wudu di dalam mandi wajib itu adalah kaifiyah, tata cara. Ya. Tata cara. Sebab apa? Sebab orang mandi dibasuh nggak Pak bagian wudu? Kalau orang mandi dibasuh nggak bagian wudu itu? Basuh. Seandainya pun dia tidak wudu, selesai. Apa yang dia wudukan itu dimandikan. Bukankah kalau kita berwudu kita basuh apa? Wajah kita, tangan kita, kaki kita. Kalau mandi basuh nggak semua itu? Selesai. Ya. Sehingga ikhwati azakumullah, kalau seandainya ada orang mandi junub, ya kemudian dia nyemplung di air tadi, nyemplung masuk ke kolam renang, keluar dia boleh sholat tanpa harus berwudu. Ya. Tetapi di sini ada kaifiyah yang sempurna. Nanti kita akan jelaskan. Jadi ini kaifiyah sempurna dahulu, baru nanti diperinci mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang merupakan keutamaan. Tetapi ini bentuk cara Rasulullah SAW ketika beliau mandi wajib. Setelah mencuci tangan, ini fungsinya adalah untuk apabila tangan ini untuk mengambil air untuk berwudu, tangan sudah nggak ada masalah. Karena tangan apa? Bersih ketika mengambil air tersebut. Lalu thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-shalah. Kemudian Rasulullah SAW berwudu sebagaimana wudunya beliau untuk salat. Jadi nggak beda wudu untuk salat dengan wudu untuk mandi, sama. Ya, kaifiatnya sama. Karena di sini Aisyah radhiyallahu anha tidak menjelaskan lagi tentang masalah wudu tersebut, karena sudah ada babnya wudu di salat. Ya, berarti ini juga yang dilakukan ada apabila seseorang ingin mandi. Thumma yudkhilu
asabi'ahu fil ma'. Kemudian beliau memasukkan jari jemari beliau di dalam air. Maksudnya adalah beliau mencedok air. Ya, beliau ambil air, ya, setelah berwudu lalu beliau ambil air, fayukhallilu biha usula sya'rihi. Kemudian beliau ambil air lalu beliau masukkan ke kepala beliau. Lalu beliau sela-sela kepala beliau. Ini sebelum disiram ya. Sebelum disiram, setelah berwudu beliau ambil lagi air, lalu beliau gosok di kepala beliau. Ya. Sampai kepada usulu ra'si, sampai kepada tempat tumbuhnya rambut. Jadi menyentuh kulit. Dimasukkan air itu pelan-pelan. Di dalam riwayat yang lain salatan, 3 kali. Jadi 3 kali beliau ambil. Bisa jadi ikhwati jazakumullah, di antara hikmahnya bahagian kepala ini adalah bahagian yang paling besar suhunya. Ketika itu langsung disiram air bisa menyebabkan permasalahan. Makanya diberikan rangsangan terlebih dahulu dengan air yang sedikit lalu digosok di kepala, sehingga kepala ini siap disirami oleh air. Ini dilakukan Rasul. Jadi Rasulullah tidak langsung menyirami kepala beliau, tapi mengambil dulu air sedikit dengan jari beliau, lalu ditumpahkan di kepala, digosok. Thumma yusabbu, wa fi riwayatin hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha. Dalam riwayat yang lain, sampai beliau merasa kepala beliau ini sudah beliau sentuh semua dengan air tadi, sudah merasa semua penuh, merata, disentuh kepala, baru beliau sabba ala ra'si, baru beliau menyirami kepala beliau, kepala beliau ala ra'sihi thalatha ghurafin, dengan 3 kali siraman, 3 kali cedokan. Ambil, siram kepala, disiram kepala beliau thalathan, 3 kali, biyadaihi, dengan kedua tangan beliau. Setelah kepala, thumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Kemudian beliau meratakan air siraman itu ke seluruh tubuh beliau, ke seluruh kulit. Jadi lipatan-lipatan ini digosok, ini juga digosok, lipatan-lipatan paha juga digosok, semuanya digosok, diratakan, ya, sampai ke seluruh badan. Selesai mandi wajib, ya, selesai mandi wajib. Kalau sudah merata tersebut, apakah perlu pakai sampo, pakai sabun? Itu tambahan, ya, tambahan. Ini jenis mandi wajib yang pertama. Nanti kita akan sebutkan lagi hal-hal yang lain. Jadi seandainya tadi orang berwudu, pertama cuci tangan, kemudian dia berwudu sebagaimana wudu salat, lalu dia ambil air, lalu dia gosok-gosok kepalanya sampai merata. Setelah merata dia ambil air, dia siram kepalanya terlebih dahulu, lalu dia siram badannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah memulai dari sebelah kanan, beliau siram ke sebelah kanan merata, lalu beliau siram lagi ke sebelah kiri merata. Selesai mandi, selesai mandi wajib tersebut. Itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita lihat dari hadis istri beliau yang lain, yaitu hadis Maimunah. Hadis Maimunah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, Maimunah lebih detail lagi sedikit. Dia mengatakan, wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli. Aku meletakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam air untuk beliau bermandi, untuk beliau mandi. Aku membawakan air lalu aku letakkan untuk Nabi supaya beliau mandi dengan air tersebut. Wa satartuhu, dan aku tutupi beliau. Aku tutupi mandi beliau tersebut. Tapi masih terlihat, ya, masih terlihat oleh
Maimunah. Dan ini juga bisa jadi ilham dari Allah kepada para istri Nabi itu untuk memperhatikan mandi Nabi. Karena mereka tahu ini syariat yang harus dibagikan kepada seluruh umat manusia. Karena Rasulullah SAW perbuatan beliau adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maimunah memperhatikan mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini ilham dari Allah taala ke dalam hati istri beliau tersebut untuk melihat Rasulullah mandi. Lalu kata Maimunah radhiyallahu anha, "Faghasala yadayhi marrataini aw thalathan." Ini sama klop dengan Aisyah. Rasulullah SAW mencuci tangan beliau 2 kali atau 3 kali. Jadi antara 1 kali, 2 kali, 3 kali. Batasannya sampai 3 kali dicuci tangan. Ya. Thumma afragha biyaminihi ala shimalihi. Kemudian Rasulullah mencedok air tersebut dengan tangan kanan beliau. Dengan tangan kanan beliau ala shimalihi, ditumpahkan ke tangan kiri. Itu tangan kiri beliau memegang kemaluan. Ya, pegang kemaluan, diambil bagai tangan kanan, disirami. Jadi urusan membersihkan kemaluan tangan kiri, tangan kanan nyebok air. Entah pakai tangan, entah pakai gayung, nggak ada masalah ya. Yang penting di situ dikatakan Rasulullah mengambil airnya dengan tangan kanan beliau, lalu beliau siramkan ke tangan kiri beliau. Faghasala madzakirahu. Maka kemudian Rasulullah mencuci kemaluan beliau. Ini detail. Ini bisa jadi nggak dianggap penting oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena memang jelas yang namanya kemaluan mesti ada kotorannya disebabkan berhubungan tersebut. Dan Rasulullah SAW ikhwati azakumullah tidak pernah junub kecuali apa? Hubungan suami istri. Ini harus dicatat. Ya, kalau kita banyak sebab junubnya, kadang-kadang mimpi, ya, kadang-kadang yang lain. Kalau Rasulullah SAW tidaklah beliau ya keluar air mani kecuali sebab hubungan suami istri. Rasulullah nggak pernah mimpi. Rasulullah nggak pernah mimpi basah. Ya. Dan beliau ketika keluar mani itu sebabnya adalah hubungan suami istri. Ya, karenanya di sini ada kotoran di kemaluan. Maka sebelum mandi beliau mencuci tangan beliau dulu, lalu kemudian beliau mencuci kemaluan beliau. Dan ini mungkin dianggap oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat yang tadi kita sebut, ini merupakan kewajaran. Jadi nggak perlu diceritakan juga mesti akan harus mencuci kemaluan dahulu. Tapi di sini Maimunah radhiyallahu anha menjelaskannya lebih detail. Lalu Rasulullah mengambil air lalu beliau mencuci kemaluan beliau. Wa fi riwayatin farjahu, yaitu kemaluan beliau, wa ma asabahu minal adza, dari apa yang menimpa dari kotoran di kemaluan tersebut. Nah, selesai mencuci kemaluan, thumma dalaka yadahu bil ardi aw bil haid, kemudian beliau menggosokkan tangan kiri beliau tadi dengan tanah. Ini bekas mencuci tadi digosok lagi dengan tanah atau dengan tembok. Ya, karena di zaman dahulu ikhwati azakumullah tidak mudah mendapatkan apa? Sabun. Alat bersuci itu adalah tanah dan air. Maka Rasulullah SAW setelah menggosok kemaluan beliau, maka beliau menggosok tangan beliau dengan tanah. Au bil haiti, atau dengan tembok rumah, tembok tempat mandi, digosok oleh beliau sambil gosok dengan kencang ya. Dalaka itu artinya kayaknya memijit, maksudnya adalah menggerakkan tangan beliau dengan tekanan ke dinding. Tsumma ghassalaha, setelah itu beliau cuci lagi dengan air tangan tersebut. Jadi ini bisa kita gantikan dengan sabun. Ya, setelah mencuci kemaluan, lalu tangan dicuci lagi dengan sabun, lalu dicuci lagi dengan air. Ya. Setelah itu, summa madmadha wastanshaqa, kemudian beliau berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung.
Ini maksudnya adalah berwudu, cuman dijelaskan detil oleh Maimunah. Ya. Sebagaimana kita sudah sebutkan tentang kaifiat wudu Rasulullah. Rasulullah selalu apa? Berkumur-kumur dan beristinsaq. Tsumma madmada wastansaqa. Kemudian wa ghassala wajhahu, kemudian beliau membasuh wajah beliau. Ini maksudnya wudu tadi ya, tapi dijelaskan detil oleh Maimunah radhiyallahu anha. Beliau mencuci wajah beliau, wa yadaihi, dan kedua tangan beliau, ya, kanan kiri sesuai dengan cara berwudu. Wa ghassala ra'sahu, lalu cuman di sini ada percampuran antara wudu dengan mandi. Ya. Riwayat Maimunah ini. Kalau riwayat Aisyah tadi, beliau berwudu dengan sebagaimana wudu salat. Selesai wudu baru mandi. Tapi di sini Maimunah menyebutkan beliau berkumur-kumur, kemudian mengusap mencuci wajah beliau, kemudian mencuci tangan beliau sampai sikut sebagaimana wudu. Lalu kemudian beliau mengambil air tadi. Nah, ini yang disebutkan di riwayat Aisyah. Dia mengambil air lalu beliau gosok-gosok di kepala. Gosok-gosok di kepala sampai 3 kali ya. Tsumma sabba ala jasadihi. Kemudian setelah itu barulah Rasulullah menyirami badan beliau. Ya. Menyirami badan beliau. Kemudian apa? Setelah itu tsumma tanahha fa ghassala qadamaihi. Kemudian beliau merunduk dan kemudian beliau mencuci tangan beliau. Mencuci kaki beliau. Ya, mencuci kaki beliau yang terakhir. Fanawaltuhu, selesai mandinya Rasulullah. Jadi di situ ada percampuran antara apa? Antara wudu dengan mandi secara langsung. Ya, wudu dan mandi secara langsung. Kalau hadis Aisyah tadi, wudunya Rasulullah tersendiri. Wudu Rasulullah tersendiri, lalu kemudian beliau mandi. Kalau hadis Maimunah ini bisa jadi ada wudu sebelum itu. Cuman ini tidak dijelaskan oleh Maimunah karena dianggap wudu sebagaimana ma'ruf, sebagaimana yang diketahui. Lalu yang dijelaskan cuma mandinya Rasulullah hampir sama, mirip dengan wudu, mencuci muka dulu, mencuci tangan, lalu kemudian menyirami kepala sambil menggosok-gosok tempat tumbuhnya rambut ini sampai kepada kulit-kulit. Ya. Sampai kepada kulit-kulit tersebut. Baru kemudian yang terakhir adalah mencuci kaki. Wallahu alam, dengan 2 riwayat ini bisa demikian, bisa juga ya, riwayat Maimunah bisa menyendirikan wudu kemudian baru mandi, atau mencampurkan antara wudu dengan mandi tadi ya. Nah, itu 2 hadis yang menceritakan tentang mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis lain lagi, yaitu mandi disebabkan oleh haid. Di sini yang mandi bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi orang lain, yaitu seorang sahabiyah. Dari hadis Jubair bin Mat'un, ya, dalam hadis Ummu Salamah, ya, dalam hadis Ummu Salamah, Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini memiliki rambut yang panjang." Beliau mempunyai rambut yang tebal. Lalu Ummu Salamah bertanya, "Kalau aku mandi wajib, apakah wajib aku telusuri setiap rambut itu satu persatu, siramkan air sampai semua rambut ini dirasa basah, satu persatu ditelusuri ya? Kalau kita rambut pendek tinggal segini saja, tapi kalau rambut panjang bisa jadi disirami di sini nggak basah. Maka apakah wajib ditelusuri satu persatu ya Rasulullah?" Maka kata Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah, "Innama yakfiki an tahussi ala ra'siki 3 khasayatin min ma'in."
cukup bagimu mengusapkan rambut di asal kepala, ya, 3 kali, dan tidak perlu ditelusuri satu persatu. Ya, cuman di kepala tadi, di asal kepala ini disiram, digosok-gosok. Setelah itu siramkan tanpa harus ditelusuri satu persatu. Ya. Mungkin ada bagian dalamnya yang enggak terbasah atau apa. Yang jelas cuma disuruh siram saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu ditelusuri satu-satu. Ya, maka kata Rasulullah, "Innama yakfiki an tahussi ala ra'siki thalatha hasayatin min ma'in." Ya, cukup bagimu untuk menyirami kepalamu, atas kepalamu itu 3 kali siraman, ya. Summa tufidina alaiki alma'a, kemudian kamu meratakan air atasmu. Fa idza anti qad taharti, maka dengan demikian kamu sudah selesai bersucinya. Nah, ini mandi junub disebabkan apa? Disebabkan hubungan suami istri, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian apabila itu disebabkan oleh haid, maka ada tambahan. Ya, ada tambahan apabila itu disebabkan oleh haid, yaitu ditambahkan dengan istimalus sabun, menggunakan sabun dan sejenisnya. Jadi harus dengan sabun, tidak cukup dengan air, ya. Seperti tadi, kalau yang tadi mandi junub cukup dengan air. Kalaupun tanpa sabun tidak ada masalah. Tapi kalau mandinya karena junub disebabkan haid, maka perlu dengan sabun dan penggosok, kain penggosok, ya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah juga, ya. Aisyah menceritakan anna Asma binti Abi Bakar, yaitu Asma, yaitu saudarinya Aisyah, istri dari Zubair bin Awwam. Aisyah dengan Asma itu beda ibu, tapi satu bapak, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq punya beberapa istri. Salah satunya istri beliau melahirkan Aisyah, satunya lagi melahirkan Asma, sehingga beda antara umur Aisyah dengan Asma ini tidak jauh, tetapi Asma lebih tua, ya. Asma lebih tua, Aisyah lebih muda. Tapi mereka sepantaran, ya, mereka sepantaran. Walaupun Asma lebih tua. Asma dinikahi oleh Jubair bin Awwam, Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah dengan Jubair bin Awwam ini apa? Istilahnya apa? Misanan, ya, atau apa? Ipar, ya. Ipar luar, ya. Sama-sama menjadi mantu. Sama-sama menjadi mantu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka satu ketika Asma datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar agama, ya, bertanya. Sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghuslil haid atau ghuslil mahid. Dia bertanya kepada Rasulullah perihal mandi disebabkan bersuci dari haid. Perempuan selesai dari haid maka mandi junub. Faqala, maka Rasulullah mengajarkan kepada Asma, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wasidrataha. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil airnya. Dia mempersiapkan air untuk mandi, wasidrataha, dan sidir. Daun sidir, daun bidara. Nah, di sini di sidir ini di masa kita bisa diganti dengan sabun. Berarti apa? Kamu harus persiapkan air, satu. Yang kedua sidir, yaitu bisa diganti dengan sabun. Ini beda dengan mandi wajib yang tadi, ya. Kalau di sini Rasulullah menyuruh dia mempersiapkan air, kemudian sidir. Itu daun bidara yang untuk bersuci sebagai bentuk dari sabun di masa kita sekarang ini. Fatatahhar, maka bersucilah dia dengan air dan sabun tersebut. Fatuhsinu,
at-tahura, dan dia memperbagus cara bersuci tersebut. Maksudnya adalah mendetilkan air di dalam tubuh tersebut. Thumma tasubbu ala ra'siha, kemudian dia menyirami air di atas kepalanya. Fatudallikuha dalkan sadida, kemudian dia pijit-pijit dengan pijitan yang sangat, ya. Jadi bukan sekedar pijit, tapi maksudnya sampai kepada tumbuhnya rambut ini, ya. Hatta tablugha su'una ra'siha, sampai mencapai tempat tumbuhnya rambut, ya, terasa di kulit. Sama dengan laki-laki tadi, ya. Jadi karena apa? Karena kulit ini terhalangi oleh rambut, terutama wanita rambutnya banyak, ya, tebal, maka dia harus benar-benar memijit sampai kulit-kulitnya ini basah dengan air. Tsumma tasubbu 'alaihal ma, kemudian setelah dipijit-pijit dengan air tadi baru disirami dengan air. Baru disirami dengan air. Tsumma ta'khudhu fursatan mumassikatan fatutahhiru biha, kemudian dia mengambil fursah. Fursah itu sikat. Sikat mumassikah yang dia pegang, fatutahhiru biha, kemudian dia bersuci dengan sikat tersebut. Jadi Asma ini berpikir ngambil sikat lalu bersuci dengan sikat. Faqalat Asma, berkata Asma, wa kaifa tutahhiru biha, bagaimana cara bersuci dengan sikat atau kain, ya, bisa kain-kain yang buat gosok badan itu, ya, bisa diganti dengan kain itu atau semacamnya. Asma ini kurang mengerti dia tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di situ ada Aisyah. Rasulullah ingin menjelaskan, tapi beliau ada rasa apa? Malu. Maksudnya tuh gosok di kemaluan, ya. Tapi Rasulullah ingin menjelaskan itu karena yang bertanya siapa? Perempuan. Agak canggung Rasulullah SAW menjelaskannya. Lalu Aisyah yang di samping ini paham, lihat gelagat Rasulullah udah paham. Ini Rasulullah kayaknya nggak enak jelasin begitu, ya, karena perempuan. Faqala, maka Rasulullah menegaskan lagi, subhanallah, maha suci Allah, tutahhirina biha, yaitu engkau bersuci dengan itu. Jadi Rasulullah mengulangi lagi, ya maksudnya engkau bersuci dengan itu. Namun faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, ka'annaha tukhfi dzalika, seakan-akan Asma masih samar maksud Rasulullah ini apa, bersuci dengan sikat tadi. Lalu kemudian Aisyah yang menjelaskannya kepada Asma ucapan Rasulullah SAW tadi. Lalu Aisyah mengatakan, tattabi'ina biha atharal dam. Kata Aisyah, yaitu engkau pakai sikat itu engkau lihat bekas-bekas darah yang masih tersisa, lalu gosok di situ, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini Aisyah menjelaskan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asma. Maka di sini ada tambahan cara mandi wajib bagi perempuan yang haid. Maka harus ada penyikat dan sabun, ya. Jadi kain sponnya atau apanya itu dimasukkan sabun lalu digosok kepada bagian yang ada darah di situ, dan tentunya itu adalah bagian-bagian dari kemaluan wanita. Ya, kemudian bagi para wanita yang menggelung rambutnya, maka hendaklah dia lepas gelungan tersebut, ya, hatta yasilul ma ila usulur ra'si, sehingga bisa menjadikan air sampai kepada kulit-kulit kepala. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan fatudallikuha dalkan sadida, ya, maka hendaklah engkau pijit-pijit dengan sangat, dan itu enggak mungkin kalau masih terikat, ya, maka berarti disuruh melepaskan ikatan rambut. Nah, itu tadi ikhwati jazakumullah tentang sifat mandi wajib secara sempurna, baik mandi wajib disebabkan junub biasa
atau yang disebabkan oleh junub disebabkan haid bagi atau nipas ya, haid atau nipas bagi seorang perempuan. Adapun darah istihadah yaitu darah yang keluar di luar waktu haid, maka ini tidak perlu mandi wajib. Dan dia hanya disunnahkan mandi wajib. Darah istihadah itu diantaranya adalah darah yang keluar di luar waktu haid. Jadi semisal seorang wanita aktsarul haid, yang paling banyak haidnya adalah 15 hari. Inda Imam Asy-Syafi'i. Memang tidak ada hadis di sini yang menjelaskan berapa lama perempuan itu haid. Namun kemudian Imam Asy-Syafi'i melakukan istiqra, melakukan penelitian dan bertanya dengan wanita-wanita yang ada pada zaman beliau, bertanya berapa lama kamu pernah haid? Ada yang mengatakan 6 hari, ada yang mengatakan 7 hari, kemudian ada yang mengatakan 15 hari. Maka beliau mengambil angka yang paling besar, 15 hari. Sehingga ketika perempuan itu keluar darah pada hari ke-16 atau hari ke-17, berarti itu bukan darah haid. Jadi dia pas 15 hari mandi, bersuci. Kalau ada darah keluar dari itu, berarti itu bukan darah haid. Maka di situ dia tetap wajib sholat. Dia boleh berhubungan suami istri. Itu darah istihadah. Yang kedua, para ulama mengatakan darah istihadah itu terjadi apabila seorang perempuan sudah hamil. Perempuan hamil lalu keluar darah, maka darah itu darah al-istihadah qabla al-wiladah, sebelum dia melahirkan. Ya, sebelum dia melahirkan dia keluar darah, maka itu bukan darah haid. Maka itu darah istihadah, maka tidak ada wajib mandi di situ. Ya, termasuk ketuban yang pecah, itu dikatakan oleh sebahagian para ulama itu adalah darah istihadah karena belum lahir. Anak belum lahir. Tapi kalau anak itu sudah lahir, maka darah yang keluar adalah darah nipas. Darah nipas, dan itu sama dengan haid. Maka dia berhenti sholat sampai habis darah nipas tersebut. Semisal dia habis 3 hari, ya berarti suci. Setelah 3 hari habis sebulan, ya bersuci dari sebulan. Berapa banyak lama darah haid keluar? Ya maka menurut Imam Asy-Syafi'i 40 hari. 40 hari masih keluar, berarti itu darah nipas setelah melahirkan. Kemudian masih keluar pada hari ke-45, misalnya hari ke-60, itu berarti darah istihadah. Darah istihadah ya. Nah, ini ikhwati jazakumullah tentang mandi wajib secara sempurna. Kita belum menjelaskan tentang mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya dan sebagainya. Nah, itu akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, falyatafaddal mazkura, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, hadis Maimunah itu menceritakan Rasulullah berwudu tapi belum mencuci kaki. Cuci kakinya terakhir. Ya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, mencampur antara perbuatan wudu dengan mandi. Ya, seakan-akan hadis Maimunah itu mengatakan cara mandinya Rasulullah ya. Beliau cuci tangan beliau. Setelah cuci tangan, beliau cuci kemaluan. Setelah cuci kemaluan, beliau gosok tangan beliau. Lalu setelah itu beliau cuci lagi tangan beliau. Lalu beliau berkumur-kumur, lalu mencuci wajah, mencuci tangan. Ini kan perbuatan wudu ya. Tapi langsung ketika kepala, itu beliau masukkan air di kepala beliau, digosok-gosok sampai 3 kali. Lalu beliau sirami, kaki belum dicuci tuh. Ya, kaki belum dicuci. Setelah menyirami wajah beliau semuanya, badan, lalu beliau menunduk untuk menggosok kaki sehingga bagian kaki terakhir. Itu riwayat Maimunah.
Sementara riwayat Aisyah tadi, Aisyah hanya mengatakan Rasulullah berwudu seperti wudu sholat. Kalau wudu seperti sholat berarti apa? Termasuk mencuci kaki. Jadi di situ ada sedikit perbedaan riwayat, ya. Maka bisa jadi dua-duanya ini boleh dilakukan. Boleh dia menyendiri dengan wudu. Karena tadi kita sebutkan pendapat para ulama, apabila seseorang tersebut niatnya mandi saja, dia niat mandi saja dengan hadis Maimunah tadi, maka selesai mandi dia tidak perlu berwudu. Dia tidak perlu wudu, dengan mandi tersebut sah dia sholat. Karena apa? Karena ulama mengatakan al-ghuslu ablaghu minal wudu. Karena mandi itu lebih mencakup daripada wudu. Kalau wudu kita cuma basuh muka, jatuh tangan, tapi kalau mandi seluruhnya. Berarti apa? Mandi itu lebih banyak daripada berwudu. Kenapa harus wudu lagi? Ya, karenanya kalau orang sudah mandi wajib, dia tidak perlu wudu, kecuali kalau habis mandi wajib kentut, ya, atau sesuatu yang batalkan wudu, ya dia wudu lagi. Tapi kalau dia tidak batal setelah mandi wajib, ya maka dia bisa sholat dengan mandi wajib tersebut walaupun dia tidak berwudu. Adapun orang-orang yang menjadikan wudu setelah mandi wajib, maka ini kita tidak dapatkan dalilnya. Kita tidak dapatkan dalilnya. Ya, dalil mereka cuman kehati-hatian, khawatir batal. Ya, khawatir batal. Ya, seumpama lagi mandi pegang kemaluan. Ya. Maka ini sudah kita jelaskan tentang memegang kemaluan. Sebagian mengatakan membatalkan wudu, sebagian mengatakan tidak. Ya, karenanya wallahu alam, itu kehati-hatian saja. Tapi contoh dari Rasulullah SAW yang beliau lakukan adalah beliau berwudu sebelum mandi wajib. Dan wudu itu sebagaimana riwayat Aisyah juga mencuci kaki. Sehingga memutlakkan wudunya beda dengan wudu sholat, dalam arti kaki enggak disiram, enggak dicuci, maka ini kekeliruan, ya, kekeliruan dari sisi pemahaman tadi. Karena ada dua riwayat, riwayat Aisyah dan riwayat Maimunah tadi, ya. Demikian, ya, wallahu a'lam. Berkaitan dengan ketika orang mengulur mandi junub, dalam riwayatnya Rasulullah melakukan wudu lalu tidur dulu, baru junub mandi junubnya diakhirkan. Ya. Pada waktu itu kita perlu wudu ulang atau wudunya sudah diambil dari wudu yang sebelum tidur? Belum paham mana maksudnya. Kalau misalnya ada hadis kalau misalnya kita berhubungan terus nggak pengen, oh ya paham ya. Pada saat yang pada waktu mandi kita wudu sudah wudu. Ya, barakallahu fiik. Itu ada perbedaan, ya, antara wudu setelah berhubungan. Jadi Rasulullah SAW ada dua keadaan. Ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah setelah berhubungan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tidur atau langsung mandi atau bagaimana? Maka Aisyah mengatakan Rasulullah selesai berhubungan maka beliau berwudu, minimalnya berwudu. Terkadang beliau langsung mandi, ya. Tetapi tidak ada Rasulullah setelah berhubungan langsung tidur, enggak ada melakukan dua hal tadi. Jadi Rasulullah berhubungan lalu kemudian Rasulullah berwudu, lalu kemudian atau beliau langsung mandi. Sehingga wudu yang tadi setelah berhubungan itu adalah wudu sunnah setelah berhubungan. Tapi ini juga tidak katakan bahwa orang kalau sudah berhubungan kemudian dia tidur, kemudian dia berdosa, tidak, ya. Tetapi itu sunnahnya demikian, ya. Walaupun wudu itu tidak menyelesaikan apa? Tidak menyelesaikan junub, ya. Kalau kita tanya buat apa berwudu? Padahal wudu ini belum
belum menyelesaikan. Tapi itu adalah fi'il, perbuatan ya. Dan itu untuk memberikan pengaruh di dalam jiwa. Ya, orang kalau tidur kemudian berwudu itu walaupun masih junub masih ada pengaruh jiwa tentang adanya kesucian. Walaupun kesuciannya itu belum menyelesaikan junubnya. Nah, sehingga itu tadi itu berbeda dengan ketika mandi lagi. Jadi ketika mandi lagi berarti Rasulullah boleh dikatakan 2 kali berwudu. Ya, wudu setelah berhubungan, lalu kemudian beliau tidur, lalu kemudian beliau mandi lagi, dan ini mandinya yang disebutkan tadi beliau berwudu lagi. Apakah bisa mencukupkan dengan tadi? Maka memang perkara wudu ini dijelaskan oleh para ulama setelah menjelaskan kesimpulan tentang sifat mandi Rasulullah, maka para ulama merincinya. Wudu ini merupakan perkara mustahab. Ya, perkara sunnah saja. Ya, perkara sunnah saja. Karenanya para ulama itu mengatakan rukun mandi wajib itu cuma 1. Ya, rukun mandi wajib cuma 1. Apa itu? Membasahi seluruh badan. Ya. Kalau rukun salat kan ada 13 kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau rukun mandi cuma 1 saja, yaitu apa? Mencuci seluruh badan. Kalau mazhab Imam Syafi'i rukun mandi 2. Yang pertama niat, yang kedua membasahi seluruh badan. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sudah kita katakan niat tidak termasuk pekerjaan, karenanya niat itu adalah syarat sah. Syarat sah menurut Imam Ahmad. Sementara rukunnya cuma 1, yaitu membasuh seluruh badan. Namun antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sama-sama sepakat kalau orang mandi nggak ada niat mandi wajib, maka ini apa? Tidak sah. Ya, seperti yang sudah kita pernah ceritakan, seumpama ada orang junub, lalu dia lihat kolam renang, ya dia nyemplung aja di situ, nyemplung mandi, keluar dia, lalu dia duduk-duduk, ingat, oh tadi saya junub, kebetulan saya tadi sudah mandi. Ini belum mandi wajib, walaupun badannya sudah basah ya, karena tidak ada syarat sah mandi wajibnya itu niat. Dan kalau dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rukunnya kurang 1, yaitu rukun niat. Maka sama-sama mandinya menurut mazhab ini adalah tidak sah. Jadi demikian ya, wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan menjadikan amalan ini menjadi sesuatu yang kita kerjakan. Apabila kita dalam keadaan normal, tidak ada perkara-perkara lain, maka semua fi'il, semua perbuatan-perbuatan yang tadi kita sebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ini kita kerjakan. Walaupun ada pertimbangan itu wajib, ini sunnah dan sebagainya, maka karena kita hubbun Nabi, mencintai Nabi SAW, maka kita mandi wajib sebagaimana yang tadi disebutkan. Demikian ikhwati jazakumullah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.